dan saya hormati. Saya dari Dapur 3, Kecamatan Galang, dari resort saya. Eh, Pertama, saya ingin sampaikan bahwa lagi-lagi saudari NM dan lawyernya itu melakukan yang saya duga itu adalah prank. Jadi kita semua ini, kalau saya duga, kita di prank. Kenapa di prank? Dulu dia bilang, sebelum dia berangkat umroh, barang bukti sudah ditemukan. Kuat. Pengacaranya bilang malah, nggak usah ngomong juga nggak apa-apa. Diam juga boleh. Memang boleh. Selalu berpandu pada KUHP. Alat bukti ada 5, bla 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 bla. Giliran hari H, nothing. Nah ini kemarin, sampai saya pun nunggu juga. Saya mau pergi berenang pun saya tunda. Kenapa? Karena katanya ada hari Jumat. Hari Jumat berita menggembirakan. Tunggu ya teman-teman wartawan dari pagi sampai sore. Kan kasihan kalian. Kalian boleh loh minta pertanggungjawaban kata-katanya itu. Jadi kalau saya duga ini adalah marketing. Tetapi saya, sekali lagi saya katakan, saya mengapresiasi kerja-kerja penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa? Karena saya dengan tim, itu day to day, kita selalu diskusi. Dan tadi, saya juga sudah diskusi dengan tim. Saya bilang, kalau mereka belum gelar perkara, kemudian yang diperiksa klien kita, baru pada tahap klarifikasi dan poinnya tidak ada yang saya lihat serius dari pertanyaan penyidik, baik barang bukti. Maka kalau sampai mereka hari ini mengumumkan naik sidik, ini pasti akan kita lakukan perlawanan. Perlawanan dalam artian untuk mempertanyakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Saya mau kasih gambaran singkat KTP, nggak ada yang serius. Nah, sekarang pada kesempatan ini, saya ingin katakan, sudahlah NM, sudahlah lawyernya, kalian nggak usah sok mengetahui proses hukum. Karena lawyer, termasuk pelapor, tidak akan tahu perkembangan sampai pada tahap, oh kami akan gini nanti ini. Nggak bisa begitu. Anda sajikan barang bukti yang Anda punya sesuai dengan KUHP. Kami sajikan barang bukti yang kami punya sesuai dengan KUHP. Kita adu gitu. Jangan Anda cocok di luaran, seolah-olah Anda itu bisa mempengaruhi dan Anda orang paling strong. Nggak bisa, bos. Nah, sekarang lu malu lagi kan hari ini nggak ada apa-apa. Karena memang nggak ada apa-apa. Nah, tapi karena Anda telah memulai satu hal yang sangat serius, maka tim hukum pertama, saya umumkan di sini kepada teman-teman media seluruh Indonesia bahwa kami akan bergerak lagi. Apa itu? Hari Rabu. Nih, hari Rabu saya dan tim akan mendatangi beberapa instansi terkait. Di mana, jam berapa, nanti saya kabari kalian lewat Instagram saya. Untuk kami bersama dengan Fadel dan keluarganya. Untuk menyampaikan ke instansi terkait tentang ini. Yang kedua, saya dan Fadel juga akan mendatangi Polres atau Polda Metro Jakarta terkait dengan respon daripada surat kami. Nah, jadi kalau mereka seolah-olah progresnya kelihatan kencang banget, kita agak slow down ini. Karena seorang Rasman yang biasanya langsung progresnya kencang, ini saya kasih slow karena saya mau melihat trik apa yang mereka main. Kami akan datang. Karena kami sudah direspon surat kami. Kemana-mana saja di luar Polri, sudah saya beritahu. Bisa KPAI, bisa LPAI, bisa Kementerian PPA, bisa Subdin. Perlindungan Anak dan Perempuan. DKI Jakarta atau Jakarta Selatan. Itu. Poin yang kedua, kami akan berkirim surat kepada Kapolres. Tembusan Pak Kapolda Metro, tembusan Pak Kapolri. Agar kasus ini dilakukan gelar perkara khusus.
Dihadiri oleh kami kuasa hukum, dihadiri oleh terlapor, dihadiri pelapor, dihadiri kuasa hukum pelapor, dihadiri wasidik, dihadiri irwasda, dihadiri propam, dan penyidik. Ini di mana akan kami ajukan ke Polda Metro. Kenapa? Agar kasus ini benar-benar diatensi dan berjalan sesuai dengan norma hukum. Nah, apakah akan dilakukan di Polda Metro? Apakah kita lakukan di Polres? Nanti saya lihat. Tapi sampai hari ini, saya percaya bahwa Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahman, Kasareskrim, saudaraku, atau adik saya, AKBP Gogo Galeso, Ibu Kanit PPA, Panit dan penyidik, masih profesional. Tergantung. Apakah ini di Polda, apakah itu di Polres. Untuk apa? Untuk kita membuka. Masing-masing mendatangkan ahli, kami mendatangkan ahli, Polres atau Polda mendatangkan ahli. Kita uji di situ. Nah, itu 2 poin. Yang ketiga, kami meminta, karena kami sudah menyerahkan barang bukti kepada penyidik, tentang orang yang melakukan USG dengan hasil negatif kepada LM. Kami sudah minta, periksa dia. Apakah hasil negatif itu ditemukan bekas dari aborsi? Apakah hasil negatif itu juga ditemukan hamil? Bekas dari yang hamil. Dia pasti tahu. Di luar ahli yang kami akan datangkan. Jadi ini nggak bisa serta-merta. Itu 3 poin. 4 poin. Kami akan meminta agar lembaga-lembaga terkait tadi masuk di persoalan ini. Kenapa? Kami kan sudah katakan bahwa ini kondisi yang tidak kondisional objektif yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena kalian semua sudah tahu bahwa LM itu di luar negeri itu sendiri. Bahkan kami sudah mendapat informasi agar kasus ini diseriusi oleh pihak terkait. Apa itu? Dia merasa ditelantarkan. Dia mengaku bahwa dia akan melaporkan ibunya, LM ini. Dan dia bekerja di sana tanpa dibiayai oleh ibunya. Dan dia disuruh untuk melakukan sesuatu. Misalnya live. Kalau tidak akan. Itu ada kalimat-kalimat itu. Nah, jadi ini tidak semudah yang dibayangkan oleh LNM dan atau pengacaranya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.